terus menerus atau berputus-putus sebelum diobati atau tidak. Maka dia bina wakalah berjudi akhirah lintas menjadi walau lama. Maka pinjam itu tidak termasuk untuk membatalkan pernikahan walaupun berlangsung. Bila pada mutawali berbeda dengan pendapat mutawali. Masa bila diwujud diudahi bila mati. Kedua adalah adanya penyakit kusta dengan huruf yang bertitik. Bahwa ilahun yang malu minha al-haqlu summa yaswadu summa yatafakkaru summa yatafakkaru, yaitu penyakit yang membuat anggota tubuh memerah, menghitam, hancur dan akhirnya terlepas. Jasa wisu diwujud diwarasi bahwa daya tujuh yang hadir juga warnatan kebunyian. Ketiga adanya tenang, yaitu putih pada kulit yang menghilangkan jarak kulit dan daging di bawahnya. Mama tahu mengenai Bukhara ja'al-dahabu wa huwa menghadir juga menjadi dami salayah itu dihilang. Maka tidak termasuk panuk, yaitu perubahan warna kulit tanpa menghilangkan darahnya, sehingga tidak menetapkan hak silam. Warabi'u biwujud rizki wa huwa isnadul mahmud bimahi siwahni. Keempat adalah yaitu tertutupnya tempat hubungan badan oleh daging. Wal-khamisu biwujud al-farmi wa huwa isnadul mahmud bimahi siwahni. Kelima adalah adanya kon, yaitu tertutupnya tempat hubungan badan oleh tulang. Wama adanya ilayu bikalbah wari wasunani yasbut bihi al-qiyadu. Selain kata ini seperti bau mulut dan bau ketiak, maka tidak menetapkan siang. Ya, cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna aswaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa qala hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allifu summa syara fi uyubin nikah. Selanjutnya musannif membahas masuk masalah aib-aib dalam pernikahan. Al-musbitati lil khiyari, yang bisa menetapkan untuk khiyar. Jadi aib ini bisa yang menetapkan adanya khiyar. Faqal, Saleh berkata, wa turaddul mar'atu, dikembalikan si perempuan az-zaujatu, yakni maksudnya adalah istri, bi khamsati uyubin, dengan ada 5 aib. Ahaduha bil jununi sawaun atbaqa aw taqatta'a qabla al-ilaji aw la.
Pertama dengan sebab istri ini gila. Setelah akad nikah ternyata istrinya gila. Gitu. Baik gilanya terus menerus atau terputus-putus. Kadang-kadang gila, kadang-kadang baik, begitu sembuh. Ya, tergila lagi. Qabla al-ilaj aula. Sebelum diobati atau sudah diobati. Masih gila dia. Ini termasuk aib. Ya, aib. Berarti ini perempuan udah punya aib. Fa kharajal igma'u fala yasbutu bihi al-khiyar. Nah, keluar dari yang didefinisikan dengan kegilaan itu adalah pingsan, maka tidak tetap padanya al-khiyar untuk melakukan khiyar fi fasakhin nikahi, untuk memfasakh nikahnya. Jadi kalau junun dia bisa memfasakh nikahnya. Tapi kalau igma ini tidak ada subutul khiyar. Walau dama, sekalipun pingsannya itu lama. Khilafan lil mutawalli, berbeda dengan imam mutawalli. Maka di dalam kitab ini di dalamnya nih Syekh Al-Bajuri mengatakan ini lebih yang mu'tamad nih. Artinya kalau pingsannya terus menerus lama begitu, nah itu termasuk juga ada khiyar, ada subutul khiyar. Wasaniha biwujudil juzam bidzali mu'jamatin wa wa illatun yahmaru minha al-udu summa yaswaddu summa yataqatta'u summa yatanasab. Yang kedua adanya juzam. Juzam itu kalau kita artikan lepra, penyakit lepra. Bidzalin mu'jamah, dengan huruf zal yang ada titiknya, zal. Bidzalin mu'jamah, bukan judam, bukan wa wa illatun yahmaru minhal udu. Jadi juzam itu adalah penyakit yang mana menjadi merah tuh dari penyakit tersebut. Al udu, anggota badannya pada merah. Summa yaswadu, habis merah kehitam-hitaman. Summa yataqatta'u, kemudian rontok, terputus. Bisa tangannya putus, bisa kakinya putus, setelah merah kehitaman putus. Summa yatanasaru, kemudian juga rontok. Selain putus juga rontok. Itu penyakit lepra, penyakit berat juga itu. Itu termasuk aib buat perempuan. Setelah dinikahi ternyata istrinya punya penyakit lepra. Wasalisu biwujudil baras. Yang ketiga yang dikatakan aib buat perempuan yang dinikahi adalah wujudul baras, dengan adanya penyakit belang. Wa bayadun fil jildi, yani warna keputihan pada kulit. Orang putih cakep, tapi kalau ada keputihan jelek. Hitam ada keputihan jadi jelek. Ini putihnya putih penyakit, bukan putih asli dari sananya Gitu. Sekalipun putih semuanya karena penyakit jelek juga. Gak bagus begitu. Buat perempuan aib itu. Yudhimu damal jildi wa ma tahtau minal lahm. Baros itu, penyakit baros, penyakit belang itu menghilangkan darah kulit dan yang di bawahnya, minal lahmi, dari daging. Hilang tuh darahnya. Dan juga hilang tuh kayak lemak-lemaknya tuh, pematah tahu minal lahmi. Itu penyakit al-baros. Belangnya belang berat Fa kharaja al-bahak, keluar dari kata-kata baros bahak. Bahak itu panok. Penyakit panok. Wa huwa ma yughayyiru al-jilda. Bahak itu adalah suatu yang merubah warna kulit. Bukan putih pada kulit, tapi merubah warna kulit. Min ghairi idhabi damihi, tanpa menghilangkan darahnya. Darahnya mah ada utuh.
ya sehat dia, cuman panoan begitu. Ya. Fala yasbutu bihi al-khiyaru, maka kalau pano ini tidak terjadi subutul khiyar. Ya, tidak ada khiyar untuk mempasakh nikahnya. Tapi kalau baros itu ada. Jadi pertama junun, yang kedua juzam, yang ketiga baros. Junun gila, kedua juzam lepra, ketiga baros. Ya ada 5. Ya. Warabiu itu yang kelihatan ya, yang kelihatan tuh. Warabiu, nah yang keempat nih, nggak kelihatan nih. Biwujudir ratqi. Ya ada juga baca biwujudir ritqi. Ya arotak, biwujudir rataqi. Dengan adanya rotak. Apa itu rotak? Wawan insidadu mahalil jima'i. Ya wawan sidadu mahal jima', yakni tertutupnya tempat jima'. Kemaluannya itu perempuan tertutup. Biap dengan apa? Bilahmin, ada tumbuh daging. Ya, ya. Jadi kemaluannya tumbuh daging. Jadi ya kalau dia nikah, dia berhubungan, nggak bisa terjadi karena ada penghalangnya, gitu. Ya, ada tumbuh daging di kemaluannya. Wal khamisu biwujudil qarni, yang kelima adanya tulang. Wal sidadu mahal jima' bi alfin, yakni tertutupnya tempat jima' dengan tulang. Ini lebih keras lagi nih. Tadi daging, ini tulang. Ah, itu ya berarti apa namanya? Menghalangi dia jima', padahal pernikahan yang paling inti itu kan yang dicari, gitu. Tapi ketutup itu. Ya, istrinya ketutup kemaluannya dengan tulang. Nah, itu 5 tuh. Junun, juzam, baros, rotak, dan 8 satu lagi. Dan koran dia, ya tulang, ya. Ya. Itu aib pada perempuan yang dinikahi, ya. Wa ma'ada hadil uyubi, dan selain uyub, apa aib-aib ini nih, yang 5 nih. Kal bakhri, ya, atau kal bakhari, wasinan atau wasonan, ya. Ya seperti bakhar itu artinya bau mulut. Ya, sinan itu bau ketek. Istrinya mulutnya bau, ya. Nah, atau keteknya bau, ya. La yasbutu bihil khiyar. Nah, enggak ada ini untuk ditetapkannya khiyar. Itu bisa diobatin. Ya, mulutnya bau ya gosok gigi. Keteknya bau ya pakai apa namanya? Pakai Rexona, ya, pakai Rexona gitu, ya. Nandi, ya, pakai Rexona. Nah, itu tidak terjadi ya subutul khiyar. Pas-pasanan nikah, istri saya apa? Keteknya bau banget, gitu, enggak. Ini enggak ada subutul khiyar. Ya, saya mau pasang istri saya misalnya. Kenapa? Ada koran, nah itu bisa. Ya, ada apa namanya? Ada rotak, nah itu bisa. Atau ada penyakitnya baros, juzam ataupun junun. Ya, itu aib buat perempuan. Laki juga ada aib ini. Nah ini kalau ada aib ini 5 ini, maka turaddul mar'ah, dikembalikan istrinya. Ya, saya nikah ini saya kembalikan, dipasang nikahnya. Ya nanti kita bahas nih, bagaimana nih maharnya, ya, yang sudah diberikan. Terus, wa yuraddu ar-rajul. Gantian apa terus? Terus, ya. Dan laki-laki atau suami juga dapat mengembalikan hal-hal yang yaitu gila, dusta, dan benar. Ya sama ya. Ya, sama juga nih nikah. Lakinya gila, gitu. Ini pernah kejadian nih, ada orang habis nikah, suaminya mau sholat, sholat kamar mandi. Pas dicek-cek, aduh lakinya kurang ini ya. Nah ini dipasang pernikahannya, ya, gitu. Ya, juga penyakit juzam dan baros, itu aib juga itu. Laki-laki punya penyakit lepra, penyakit ya apa namanya albaros, penyakit belang. Terus Wal
الجد وهو قتل ذكر منه أو بعده والباقي منه بالمسافة. Dan teman ada yang yaitu terpotongnya seluruh atau sebagian alat laki-laki. Jika tersisa kurang dari nasabah, apabila dia qadru bermanfaat secara maka ada hak dia. Namun jika tersisa sebesar nasabah atau lebih, maka tidak ada hak dia. Ya, yang keempat, wa biwujudil jabbi, dengan adanya jab. Ya, apa itu jab? Qat'uz zakar, kemaluan terpotong. Kullihi au ba'dihi, seluruhnya atau sebagiannya. Wal baqi minhu, dan yang tersisa dari zakar itu dunal hasyafah, di bawah hasyafah. Hasyafah itu helmnya kemaluan. Ya. Misalnya nih helm nih. Ya, helmnya bagian hitam. Berapa senti? Gitu kan. Nah, yang terpotong ada gak seukuran yang bagian hitam? Kalau di bawah hitam, berarti adanya khiyar. Gitu ya. Fa'in baqiya qadruha fa'aksar. Apabila yang tersisanya masih seukuran yang hitam, ya walaupun terpotong tuh hasyafahnya, ada sisanya. Sisanya seukuran hasyafah, fa'aksar atau lebih. Ya, fala khiyara, itu tidak ada khiyar. Ya, masih ada sisa, ya, gitu. Orang jima itu dikatakan jima kalau hasyafahnya sudah tenggelam, itu dikatakan jima. Ya, jadi jima itu adalah hasyafahnya. Jadi kalau baru setengah belum jima tuh, belum. Tapi kalau sudah tenggelam hasyafah, itu dikatakan jima. Kalau perempuan, suami istri, hubungan suami istri orang di bulan Ramadan, gitu kan? Baru separuh hasyafah. Ya. Istrinya batal. Batalnya karena apa? Masuknya sesuatu, bukan karena jima. Masuknya sesuatu. Gitu. Jadi masuknya sesuatu, belum jima, gitu. Nah, kemudian karena baru separuh, suaminya nggak nerusin. Wajib kafaroh nggak? Wajib nggak kafaroh? Nggak wajib, kan belum jima, ya. Tapi batal nggak istrinya? Istrinya batal, suaminya nggak batal kalau seandainya kata tidak mengeluarkan mani, ya, karena kan belum full, belum tenggelam hasyafahnya. Tapi kalau seandainya kata baru separuh kemudian dia mengeluarkan mani, ya batalnya karena ya sentuhan itu, ya sentuhan dia mengeluarkan mani, batal gitu. Kan gitu kan, orang kalau dia ya menyentuh perempuan sampai dia kelimak, batal puasanya. Gitu. Kalau hanya membayangkan kemudian kelimak, nggak batal puasanya. Gitu. Tapi kalau ada sentuhan, batal. Ya, terus. Itu yang keempat, adanya jab, terpotong kemaluannya. Dan dengan adanya hutang, yaitu dengan doa lainnya, yaitu ketidakmampuan suami untuk berhubungan badan pada kemaluan istri, karena hilangnya kekuatan akibat kelemahan pada hatinya atau alatnya. Ya, jadi unah itu kalau kita artikan impoten, ya. Orang laki-laki itu impoten, artinya tidak berfungsi kemaluannya, lemah dia. Ajuzuz zauji anil wat'i, yakni lemahnya suami dari untuk melakukan hubungan suami fil qubul. Ya. Ada orang hubungan suami istri tapi ya tidak ya Pak Yusuf. Salam. Ya. Suami istri hubungan tapi dia nggak punya anak. Itu bukan
bukan kelemahan syahwat, bukan impoten tuh. Dia hanya tidak berfungsi, ya spermanya begitu, kurang maksimal. Tapi dia bisa melakukan hubungan sama istri. Ini nggak boleh diadakan khiar dari si istrinya. Wah, saya nggak punya anak nih dari dia nih, saya minta cerai. Nggak boleh, gitu, ya, gitu. Sebab kan apa namanya? Kalau masalah itu kan ya hak pusat, hak Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Sebab ya, kadang-kala orang terlalu diperiksa, oh ini ya air mandinya kurang bagus, maka ini enggak juga, enggak. Ada juga orang yang sudah sekian tahun baru punya anak begitu. Ada juga mengatakan ya ini sebenarnya bagus, ini benihnya dari suami istri, benihnya bagus, ya. Tapi memang belum ditakdirkan, kayak begitulah, ya. Ya intinya kalau dia masih bisa hubungan sama istri, itu tidak boleh ada khiyar. Wa yushtaratu ya bidhafi fi qalbihi aw alatihi. Ya, dengan lemah hatinya lemah nih. Karena hatinya lemah kan enggak. Jadi orang melakukan hubungan suami istri itu ya apa namanya harus ada kemauan dari suaminya. Sekalipun istrinya pengen, tapi suami nggak pengen, nggak bakal jadi, nggak bakal bisa. Tapi sebaliknya, kalau suaminya pengen sekali, istrinya nggak mau, kira-kira bisa jadi nggak? Bisa, diapain? Dipaksa, diiketin, gitu. Bisa kayak orang diperkosa begitu, perempuan diperkosa, jadi nggak? Jadi kenapa? Karena yang laki yang mau begitu. Tapi kalau perempuan yang mau, laki nggak mau, ya nggak bisa terjadi. Ya, kalau bahasa gampangnya nggak bangun begitulah ya, nggak bisa gitu. Ya, terus. Dan disyaratkan dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi diajukan kepada al-Qadi gitu maksud. Wala yang tadi biha al-zawjah al-Qadi bil-Masjid, dan suami istri tidak boleh memutuskan adanya keriduan mereka. Maka suami istri tidak boleh memutuskan adalah karena kesepakatan yang berbeda. Walaupun tadi kalau mengawali wajib ini dan mulai bernasib berlaku. Bagaimana mengikuti dari perkataan al-Mawardi dan lainnya, nanti mulai bernasib berlaku, akan tetapi mulai menunjukkan pendapat yang berbeda. Ya, jadi ini semuanya ya dalam aib-aib yang semua tersebut itu langsung dilaporkan pada hakim, ya. Wa ishtaddat fil uyubil mazkurati arrafu fiha il qadi wa la yanfaridu az-zawjan bit taradi bil fasli fiha. Jadi tidak boleh mereka ini memutuskan individu nih, ya suami istri, ya dengan rela, dengan dipasrah. Fi ma kama yaqtadi kalam mawadi wa ghairuhu. Lakin zahir nas khilafuhu. Tapi secara nas ini kebalikannya. Boleh dia memutuskan, mereka suami istri boleh memutuskan untuk mempasah pernikahannya. Tidak harus apa namanya kepada lapor pada Pak Hakim. Ya, terus faslun fi ahkami sidaq. Di antara tiga bahwa di sini apa dikatakan mustaqil ya. Jadi faswa fi akhir sadaq itu lebih afsah ya. Sidaq ya boleh juga baca sidaq, tadi saya baca sidaq. Sadaq afsah. Terus Berdasarkan informasi tersebut ada waktu diberikan waktu satu tahiyatul masjid di antara
walau fi nikahi al-muslim al-hadid wa yakfi tasmiyatu aw syai'ul kaya walakin yusannu ala mutasi an asrati darari wa adamu ziyadati ala diartikan ahkam apa hikam? Ahkam diartikan, bisa kan? Ya. Pelan-pelan. Faslun fi ahkamis shadaq. Hukum tentang mahar. Bisa akam? Ya sudah baca deh. Besok-besok siapin ya. Ya baca dulu deh. Terus baca tadi. Terusin. Walaupun bisa ada bonasi al-asrati dalam wa al-mutiyati ala tasmi'ati dan yukan wali wa as'ara qawluhu yastahadu bi jawazi ablaqi nisyahi Ikhla'in nikah. ya nisyahi al-mahri wa huwa kadhalika dan dalam nasabah di akhir dari untuk menghai akhiri wahada makna takdiri wal dulu roda roda dibuat tidak kalau lihat diwalidah atau bilang atau ada La mahrali wa yuzawwijuha al-waliyu wa yunfil mahra aw yaskutu wa kadza law qala sayyidul amati zawwajtuka amati wa nafal mahra. Ya. Faslun fi ahkamis shadaq. Pasal tentang mahar. Ya. Wa huwa bi fathis shad afsahu, dengan dibaca fathah shadnya afsah min kasr, daripada dibaca kasrah. Shadaq ya sidaq, dibaca sidaq juga boleh, shadaq juga boleh, tapi shadaq itu lebih afsah dibandingkan dibaca as-sidaq. Ya. Mushtaqqun minas sadaqi. Ini asal kata dari sadaqa. Bi fathis shad wa huwa ismun li syaddis sulbi. Sebuah nama karena kerasnya. Ya, sulb, ya benda. Wa syar'an ismun limalin wajibin ala rajuli binikahin. Secara syara, ya, shadaq itu artinya sebuah nama pada harta yang wajib dikeluarkan bagi laki-laki binikahin, dengan sebab nikah. Itu shadaq, ya. Jadi sebuah harta yang diwajibkan pada suami untuk dikeluarkan, ya. Binikahin, dengan sebab nikah. Awat isyubhatin, atau watasyubah. Apa itu watasyubah? Hubungan syubhat. Jadi begini misalnya, ya, orang di pengungsian kumpul, ya, pengungsian, misalnya pengungsian kumpul.
Ya, namanya orang di pengungsian, ada bencana alam, gitu kan. Nah, ternyata ada suami istri yang sedang hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, dia datanglah ke camp perempuan gitu, dicari istrinya. Ya, karena gelap gitu kan, salah comot dia. Digaulin, ini perempuan digaulin mau aja lagi. Ya, mungkin dianggap juga suaminya gitu kan. Oh ya suaminya gitu. Digaulin. Ternyata pas sudah terang, wah, bukan istri saya ini. Istri tetangga gitu ya. Itu namanya watu syubah. Dosa gak? Nggak dosa. Tapi wajib bayar mahar. Jadi mahar itu ya mahar ya secara hukum fikih, secara hukum fikih isyarat itu sebagai pertukaran daripada istri punya kemaluan, begitu ya. Walaupun sebenarnya nggak sebanding, ya. Makanya kan ada ayat kan, famastamta'tum bihinna fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kalau kalian bersenang-senang bayar gitu. Berikan dia bayaran, berikan dia upah gitu. Artinya ketika orang melakukan jima, ya, nah itu dia wajib berkewajiban untuk membayar begitu. Nah, dengan sebab dia sudah mendapatkan kesenangan dari perempuan tersebut. Nah, ini yang masih memberlakukan nikah mut'ah. Jadi kalau masih ada orang yang berlakukan nikah mut'ah, itu dalilnya tuh. Famastamta'tum bihinna fa'atuhunna ujurahunna. Padahal nikah mut'ah itu sudah dilarang sampai hari kiamat, ya. Jadi kalau ada melakukan nikah mut'ah gitu, nikah dia ingin mengambil kesenangan, bayar, wajib bayar tuh, gitu. Nah, jadi kembali, kalau ada orang melakukan watu syubhah, maka dia wajib membayar mahar, gitu. Wajib bayar mahar karena dia sudah mengambil kesenangan dari itu perempuan, gitu. Ya. Ya ini kalau terjadi orang melakukan hubungan suami istri ternyata salah comot, ya bukan istrinya, ya. Ya ini mungkin bukan hal yang mustahil, walaupun orang sih sudah tahu bau-bau bini, udah tahu dia, ya betul nggak? Ya orang tahu tuh bau-bau, istri juga sudah tahu bau-bau suaminya, gitu. Tapi kalau seandainya kata terjadi itu dikatakan wat usyubha. Nah, dia karena tidak tahu dan dia tidak berdosa, tapi wajib bayar mahar. Terus tadi sudah baca ya. Wat usyubha. Wajib terhadap suami untuk memberikan mahar dengan sebab pernikahan atau dengan sebab wat usyubha. Kemudian mana ini sarahnya? Ya, selanjutnya yang ketiga, au mautin atau dengan sebab kematian. Artinya orang melakukan nikah nih suami istri. Kemudian saking girangnya ya, istrinya meninggal begitu. Ya, tetap dia wajib membayar mahar. Atau suaminya meninggal, ya wajib mahar. Ini terjadi kalau seandainya kata maharnya itu belum diberikan. Gitu. Ya kalau sudah diberikan ya sudah. Artinya mahar itu sudah menjadi tetap buat salah satu dari mereka. Artinya buat pemberian dari suami kepada istrinya. Wa yustahabu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah, dan disunahkan untuk menyebutkan mahar pada akad nikah. Jadi orang nikah itu boleh tanpa menyebutkan mahar. Kata orang tuanya, kamu saya nikahkan dengan putri saya terima nikahnya, beres tuh. Jadi ya, makanya seorang wali itu nggak boleh ngomong sembarangan tuh.
Kalau ada seorang adegan-adegan sinetron itu, kemudian yang berperan bapaknya dan anaknya, ya kebetulan anaknya masih masih perawan. Kemudian bapaknya ini berperan sebagai bapak aslinya di situ memang benar-benar bapaknya. Kemudian peran itu menikahkan putrinya. Ya, datang laki-laki, saya nikahkan kamu. Ada itu kan adegan ya. Ya kata si itu laki-laki, saya terima nikahnya. Udah jadi. Nikah itu nggak boleh main-main. Sekalipun tidak menyebutkan maharnya. Ya, jadi udah jadi. Walau fi nikahi abdis sayyidi amatahu. Sekalipun pada nikahnya seorang budak tuan kepada ya budak laki-laki seorang tuan kepada budak perempuannya. Budak punya budak laki-laki. Kemudian ya si perempuan juga budaknya punya si tuan. Nah, tuan nikah ini. Nih, kamu saya kawinin dengan budak saya ini. Ya, padahal dia sama-sama budak. Nah, bisa terjadi gitu. Jadi itu sudah menjadi istrinya budaknya si tuan gitu. Nah, itu tuan tidak boleh lagi menggauli budaknya karena sudah dinikahkan kepada budaknya, budak yang laki-laki. Wa yakfi tasmiyatu aisya'in kana. Dan cukup ya menyebutkan ya suatu ya dari benda tersebut. Ya. Walakin yusannu adamun nafsi an asyrati darahim. Kan tapi disunahkan mahar itu tidak kurang dari 10 dirham. Wa adamu ziyadati ala 500 dirhamin. Dan ya tidak melebihi daripada 500 dirham. Khalisah. Ya, dirham yang murni. Jangan kebanyakan juga, jangan. Ya. Itu. Berapa maharnya? 1 kilogram emas. Ah, ini kelewatan. Tapi sah nggak? Sah. Ya, tapi kelewatan. Gitu. Kebanyakan begitu, ya. Kayak cakep banget bininya ya. Wa asy'ara qawluhu yustahabbu. Ini menunjukkan perkataan musannif yustahabbu bijawazi ikhla'in nikah anil mahri. Jadi mengosongkan nikah dari menyebutkan mahar. Ini kata-kata yustahabbu berarti menunjukkan ya dibolehkan tidak menyebutkan mahar. Wa kadzalik fa illam yusammi atau fa illam yusamma fi aqdin nikahi mahrun sahal aqdu. Begitu juga. Jadi apabila tidak disebutkan kepada akad nikah mahar, sahal aqdu, sah akadnya. Kata si bapak ini ya kepada itu orang laki-laki. Misalnya seorang tua ini punya anak semata wayang nih. Ya perempuan. Ya karena satu-satunya dia pengen punya mantu gitu misalnya. Dikatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya, putri kandung saya. Kata laki-laki, saya terima. Kan nggak sebutkan mahar itu, sah. Wahada makna tafwid. Inilah arti penyerahan. Wa yasutaratan minaz zaujatil balighati. Terkadang itu timbul ya penyerahan itu dari istrinya yang sudah balik, maksudnya dari perempuan. Ya, maksudnya perempuan. Ar-rasyidati yang sudah paham. Kakauliha seperti ucapannya, liwaliya pada walinya, pada bapaknya. Atau pokoknya walinya, entah itu bapaknya atau kakeknya atau saudaranya. Zawijni bila mahrin, nikahin saya, nikahkan saya, ya bukan nikahin, nikahkan saya, ya nikahin berarti dia, nikahkan saya tanpa mahar. Au ala alla mahrali, atau nikahkan saya ya tidak ada mahar bagi saya. Fayuzawwiduhal wali wa yunfil mahra au yasqutu anhu. Maka si wali tersebut ya menikahkan dan menafikan mahar atau diam dari mahar. Sah. Wa kadzalika law qala sayyidul amati li syakhsin zawwajtuka amati ya wa naffal mahra au sakata. Ya. Begitu juga nih. Ya, kalau si sayyid mengatakan nih kepada seorang laki-laki, ya, dibilang zawwajtuka, aku nikahkan engkau, gitu.
Ya, zawwajtuka amati. Qala sayyidul amati li syakhsin zawwajtuka amati. Ya, wa naffal mahra aw sakata. Dia katakan nih, tuan si budak perempuan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan engkau terhadap budakku, dan dia menafikan mahar atau diam. Ya, atau diam. Ya. Nah, itu sah. Ini laki-laki, ya bukan budak dia, orang lain dinikahin. Ya, itu tentu ada syaratnya. Laki-laki itu sebenarnya nggak boleh nikah dengan budak. Kenapa kalau dia nikah dengan budak dilarang? Karena kalau dia nikah dengan budak, anaknya jadi budak. Nah, budak nggak habis-habis gitu. Orang laki-laki itu boleh nikah dengan budak, syaratnya pertama, ya karena dia nggak mampu dia untuk nikah dengan orang merdeka. Yang kedua, kalau dia tidak nikah, dia berzina. Baru dia boleh nikah dengan budak. Gitu. Waida sahha. Belum dibaca belum nih? Belum ya? Siapa? Gantian baca. Gantian apa terus? Ya Fajar, Fajar. Waida sahha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza sahha tafridu, dan apabila sah tafrid itu wajib al-mahru fihi, maka wajib mahar padanya. Bitala bagi asya'a dengan tiga syarat. Wahya yaitu ayyufarridahu zawju ala nafsihi, menetapkan si suami atas dirinya. Watardo, dan ridho az-zawjatu istri bima faradahu, dengan apa yang ditetapkan oleh suaminya. Iya, terus Au yafriduhu al-hakimu ala zawji wa yakunu al-mafrudu alihi mahrul mithli wa yishtaratu ilmul qadi biqadrihi, atau ditetapkan oleh hakim kepada suami, dan mahar yang ditetapkan adalah mahar misal. Disyaratkan adanya pengakuan qadi dengan mahar misal. Iya, terus Amaru zawjaini bima yaqdahu bi fala yishtaratu. Maka adapun ridho suami istri dengan apa yang ditetapkan, maka tidak ada syarat bagi. Au yadkhulu atau sebelum adanya penetapan. Au yadkhulu, atau dia melakukan duhul. Atau dia melakukan duhul. Aizawju itu suami, biha dengan istri, aizawjati itu istri, al-mufawwidati al-mufawwidatu biha aizawjat al-mufawwid, yang menyerahkan. Al-mufawwidati, yang menyerahkan. Mufawwidatu, az-zawjatu mufawwidatu. Ya. Al-mufawwidati, yang menyerahkan qabla fardi minaz zawji awil hakim. Sebelum ditetapkannya oleh suami atau hakim. Wajibu laha, maka wajib baginya mahrul mithli, itu mahar nikah. Binafsi dukhuli, dengan ya dukhul itu sendiri. Wa yu'tabaru dan diibaratkan hadzal mahru, mahar ini bihalil aqdi, dengan akad fil asahi, pada keadaan yang benar. Ya. Tunggu dulu ya. Wa idza sahhat tafwid, apabila sah itu tafwid, ya seorang istri mengatakan kawinkan saya dengan tanpa mahar gitu. Wajabal mahru fi bi salas asya', maka wajib di mahar dengan 3 perkara. Wa ya an yufridahu zawju ala nafsi, yakni seorang suami mewajibkan terhadap dirinya. Dia mewajibkan, saya menyerahkan sekian, begitu. Wajibkan nih, saya menyerahin, dia dinikahin tanpa menyebutkan mahar.
Kemudian suami menyebutkan, saya menyerahin mahar 20 gram misalnya. Wa taradha mana tadi? Ya. Wa taradha az-zaujatu bima farradahu, ya. Dan dia istri ini redha dengan apa yang dia tentukan oleh suaminya. Au yufriduhul hakim atau au yufridahul hakim atau hakim yang menentukan ala zauji terhadap suami. Wa yakul mafrudu alaihi mahrul misli. Dengan begini maka kewajiban atasnya si suami mahar misl. Apa itu mahar misl? Mahar yang standar. Ya. Wa ishtaratu ilmul qadi biqadrihi, maka disyaratkan ya pengetahuan dari qadi dengan ukurannya itu. Ya. Amma ridha zaujaini bima yufridu fala yushtaratu. Adapun ridha dari suami istri ya apa yang diwajibkannya fala itu maka tidak disyaratkan. Jadi ya kalau hakim yang menentukan itu adalah apa namanya maharnya mahar misil. Berapa? Ya dinikahin tanpa sebutkan mahar. Hakim tentukan maharnya standar sekian gitu. Ya mahar misil standar apa namanya mahar standar. Dilihat dia punya bibi, dia punya khalah, punya ammah atau punya kakak begitu, kakak perempuan yang sudah dinikahin. Berapa mahar waktu itu diberikan oleh suami-suaminya? Oh rata-rata diberikan maharnya 20 gram. Ya sudah, berarti 20 gram. Itu namanya mahar misil. Au yadkhulu ay az-zawju biha az-zawjatul mufawwidati. Atau yang ketiga syaratnya adalah ya wajib mahar ini dengan sebab dukhul si suami dengan istri yang menyerahkan qabla fardi minaz zaujil hakim, sebelum ketetapan dari suami ataupun si hakim. Ya, dia nikah nih, kemudian dukhul. Dengan sebab dukhul maka wajib mahar. Gitu. Waktu akad kan enggak disebutkan. Ya, langsung habis akad langsung dukhul misalnya. Wajib itu. Wa yajibu laha mahrul misl. Ini maka wajib baginya ya, artinya berhak bagi si istri itu mahar misil. Binafsid dukhul, dengan sebab dukhul itu sendiri. Wa yutabaru hadzal mahru bihal aqdi. Jadi dianggap mahar ini ya dengan akad keadaan tersebut fil afah, ya pada qaul yang aswah. Terus wa in mata zauj wa in mata ahadu zaujain. Wa in mata ahadun zaujaini, apabila mati salah satu dari kedua suami istri qabla fardin wa watin, sebelum melakukan akad, wajib mahru mithli, maka wajib baginya itu mahar misal. Fil azhari, pada pendapat yang pada qaul azhar. Wal muradu bil mahri mithli, dan yang dimaksud dengan mahar misal wadru ma yuradu bihi fi mithliha adatan, yaitu seukuran sesuatu yang menjadi kebiasaan. Walisa li aqalla sadaqi, dan tidak ada batasan, tidak ada sedikitnya mahar, hadun batasan muayyan, hadun muayyanun, batasan yang tertentu, fikilati pada sedikitnya. Wala li aksarihi, dan tidak pula pada banyaknya mahar, hadun muayyanun, batasan yang tertentu, fil kathrati, pada banyaknya mahar. Bal, akan tetapi atau itu fi dzalika, catatan pada yang bikin itu, anna kulla syai'in, bahwa tiap-tiap sesuatu soha ja'luhu samanan, menjadikan, maka sah baginya itu menjadikan sesuatu itu menjadi berharga min aini, dari benda. Sesuatu itu menjadi berharga min aini, dari benda, atau manfaatin, atau menjadi manfaat. Soha ja'luhu sadaqan, maka sah baginya itu mahar. Wasabaqah, dan telah terdahulu anal mustahab, bahwasanya yang disukai, annahu yustahabbu. Wasabaqah, dan telah terdahulu anal mustahab, bahwasanya yang disukai adamun naqsi ani asyrati darahima, itu tidak kurang dari 10 dirham.
wa adamu ziyadati ala 500 dirham dan tidak melebihi dari 500 dirham. Wajajuzu dan boleh ayat awwajaha bahwasanya menikahinya ala manfaatin maklumatin atas manfaat yang diketahui, ta'limi al-Quran seperti dengan mahar mengajarinya itu istri Al-Quran, wayasqatu dan gugur ditolaki obat dukuli isbul mahari dan gugur. Ya cukup ini ya. Nih. Wa in mata ahaduz zaujaini, apabila meninggal nih salah satu dari suami istri, qabla fardin wa wat'in wajaba mahrun misli, sebelum ditentukan atau sebelum diwati maka wajib mahar misli fil azhar, qaul azhar. Wal muradu bi mahrin misli qadru ma yarghabu bihi fi misliha adatan. Qadru ma yurghabu bihi fi misli adatan. Ya, yang dimaksud dengan mahar misli adalah seukuran yang disukai ya pada semacamnya itu kebiasaannya. Walaysa li aqalil sadaqi, dan tidak ada bagi sedikitnya mahar haddun muayyanun, batasan yang ditentukan fil qillati pada sedikitnya. Sedikitnya mahar berapa nih? Enggak ada batasan. Tadi kan dikatakan ya sedikitnya mahar berapa gram? Jangan kurang dari berapa gram? Ya berapa ya? Berapa? 10 dirham. 1 dirham berapa duit 1 dirham? 1 dirham itu hampir 5.000, taruhlah 5.000 deh. 5.000 kali 10 berapa? Hah? Gocap 50.000, gocap 50.000 ya. 50.000. Jadi mahar boleh 50.000. Itu jangan kurang 50.000. Cincin besi misalnya kita beli 20.000, boleh gak? Itu kan lebih kurang dari 50.000. Boleh. Tapi kalau bisa jangan kurang daripada 10 dirham. Seukuran 50.000. Murah banget ya. Ya. Ada 500 dirham. Tinggal hitung aja 500 dirham dikali berapa tuh? 5.000 kurang lebih ya. 500 dikali 5.000. 2.500.000. Ya. Wa adamu ziyada 500 dikali 5.000. Ya. Lalu 2.500.000 ya. Wala li aksari haddun muayyanun fil kasrati, dan tidak ada ya batasan yang ditentukan untuk banyaknya ya fil kasrah pada banyaknya. Bal adzabitu fi dzalika anna kulla syai'in sahha ja'alu samanan min aini aw manfaatin sahha ja'alu shadaqan. Jadi dhabitnya atas setiap segala sesuatu yang sah dijadikan itu barang berharga atau suatu ya dari suatu atau suatu yang bermanfaat, maka sah menjadikan dia apa namanya shadaqan. Jadi mahar. Maharnya pulpen ada manfaatnya enggak? Jadi pulpen boxy misalnya. Ya murah banget ya. Ya. Pulpen pilot ya murah. Ya sah akadnya gitu. Ya, makanya apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Para peduli seperangkat alat sholat ya. Murah kan? Ya. Wa sabaqa annahu yustahabu adan naqsi an asyrati darahima. Ya telah lalu bahwasanya disunahkan tidak kurang dari 10 dirham. Wa adamu ziyadah 500 ala 500 dirhamin, dan tidak lebih daripada 500 dirham. Ya. Jadi disunahkan begitu. Wa yajuzu, sebabkan begini, ada hadis. Ya, perempuan itu ya khitabnya bagi laki-laki. Ya, maka berikanlah yang terbaik buat istri-istrimu. Nah, istri juga dikhitab, disampaikan, janganlah memberatkan kepada suami-suamimu, gitu. Nah, suami memberikan yang terbaik, istri tidak menuntut. Ah, kalau begitu kan ketemu jadinya. Gitu. Boleh gak istri minta, saya mau dinikahin, tapi maharnya 1 kilogram emas? Boleh aja, boleh. Tapi jadi perawan tua jadinya, ya, gak ada mampu, ya. Wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan dibolehkan seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan atas suatu yang diketahui, artinya yang bermanfaat. Kata alimi Al-Qur'an, seperti mengajarkan Al-Qur'an, ya,
dinikahin dengan ngajarin Quran, itu boleh. Atau dengan baca surat Al-Ikhlas, boleh dijadikan ya apa namanya mahar, kan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Wa yaskutu bil talaqi qabla dukhul nisful mahri wallahu alam bisawab. Insyaallah. Makanya saya sampaikan ya, hafalin juz 2. Itu masalah pernikahan ada, masalah perceraian, masalah mahar, ada di situ ayat-ayat itu. Masalah susuan, masalah iddah, ya, itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.